Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan masuk ke halaman 59. Kita akan masuk kepada penjelasan lebih lanjut tentang tasrif istilahi sulasi mujarrad. Yang pertama, bab sulasi mujarrad adalah fa'ala yaf'ulu, ya. Nah, di sini kita tampilkan wazannya dan dua mauzunnya. Ya, kita akan bacakan fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul. Nah, ini untuk wazannya. Adapun mauzunnya nasara yansuru nasran, nasirun mansurun unsur. Lalu kharaja yakhruju khurujan, kharijun makhrujun ukhruj. Ya. Nah, ini untuk bab pertama dan silakan dikerjakan latihannya. Kemudian kita langsung masuk ke bab kedua, yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'il. Adapun mauzunnya jalasa yajlisu julusan, jalisun majlusun ijlis. Daraba yadribu darban, daribun madrubun idrib. Nah, ya, ini juga silakan dikerjakan latihannya di sini. Dan perlu diketahui latihannya sudah kita masukkan fiil madhi dan masdarnya. Jadi fiil mudhari'nya tinggal melihat kepada wazannya, ya. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'al. Kemudian untuk mauzunnya zahaba yadhhabu zahaban, zahibun madhhubun idhhab, fataha yaftahu fathan, fatihun maftuhun iftah. Oke, ini adalah latihannya, silakan dikerjakan juga. Kemudian yang keempat, fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'al. Rakiba yarkabu rakban, rakibun markubun irkab. Syariba yashrabu syarban, syaribun masyrubun isyrab. Ya, jadi sebaiknya memang wazan ini harus dihafalkan, ya, dihafalkan berikut juga dengan mauzunnya. Baik, ini silakan dikerjakan latihannya. Nah, ya, kita masuk ke bab kelima sekarang. Nah, di bab 5 kita di sini hanya menemukan fa'ula yaf'ulu fa'lan dan uf'ul. Tidak ada isim fa'il ataupun isim maf'ulnya. Nah, khusus untuk bab 5 sulasi mujarrad ada 3 hal yang menjadi pembeda dengan bab yang lain. Pertama, semua bab 5 sulasi mujarrad ini memiliki makna sifat, meski secara bentuk termasuk ke dalam kata kerja karena memang mengandung makna waktu, ya. Nah, tapi secara makna dia kata sifat. Nah, contoh kata untuk bab 5 misalkan kata karuma, misalkan kita ambil karuma, ya. Adapun yang selain bab 5 misalkan kita ambil kata kataba, gitu ya, kataba. Nah, jadi coba kita bikin penjelasannya seperti ini. Ya, jadi ada maknanya, ya, ada makna. Ya, ada makna sama ada bentuknya. Nah, ini bentuk. Oke. Jadi karuma, ya, secara bentuk dia fiil. Ya. Nah, secara bentuk dia fiil atau boleh kita bikin dengan bahasa Indonesia aja, ya, kata kerja. Secara bentuk dia kata kerja. Nah, adapun secara makna dia kata sifat. Maknanya kata sifat. Nah, adapun kataba, ya, kataba ini bab 1, dia secara bentuk kata kerja. Nah, dia kata kerja secara bentuk dan secara makna juga kata kerja. Nah, gitu ya. Jadi yang menjadi pembeda bab 5 dengan bab yang lain, maknanya adalah kata sifat. Jadi terletak di maknanya, di sininya nih. Nah, gitu ya. Terletak di maknanya kata sifat. Lalu kenapa dia tetap dimasukkan ke dalam kategori fiil? Karena karuma ini dia mengandung makna waktu, yang dia adalah fiil madhi, artinya telah. Telah mulia. Nah, telah mulia. Sebagaimana kataba artinya telah menulis, gitu ya. Oke. Yang B,
Karena secara makna bukan kata kerja, maka bab 5 tidak memiliki kata benda yang bermakna pelaku atau isim fa'il dan kata benda yang bermakna objek atau isim maf'ul. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat ke sini. Kalau kita lihat kata kataba ini ada kegiatannya. Misalkan kita lihat seorang lagi megang pulpen, megang pena, pensil, ya, kemudian lagi gini-gini, misalkan di sebuah buku. Nah, ini adalah sebuah gerakan yang gerakan ini disebut sebagai kataba atau menulis. Nah, berbeda dengan karuma, ya. Kalau karuma itu ada kegiatannya kah? Telah mulia, ya. Ada kegiatannya nggak kira-kira? Ya. Kata karuma atau telah mulia ini tidak ada kegiatannya, ya, karena maknanya kata sifat. Beda dengan kata ba yang ada gerakannya, ada kegiatannya. Oleh sebab itu, bab 5 ini tidak memiliki isim fa'il. Ya, isim fa'il artinya kata benda bermakna pelaku, karena dia nggak melakukan apapun, dia hanya bermakna kata sifat. Berbeda dengan kata ba, ada perlakuannya, ada yang dilakukannya, ya, maka dia memiliki isim fa'il atau kata benda yang bermakna pelaku, yaitu katibun, penulis, ya. Sementara bab 5 karena dia kata sifat dan tidak melakukan tindakan apa-apa, maka tidak ada isim fa'ilnya, ya, tidak ada isim yang bermakna pelaku dan juga tidak ada isim yang bermakna objek. Makanya di bab 5 ini, kita balik lagi, tidak ada isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, sebagai ganti dari isim fa'il, bab 5 memiliki namanya sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah yang bentuknya harus dilihat di kamus meski kebanyakan mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Nah, ini dia, kita baca. Karuma yakrumu karoman, karimun sebagai sifat musyabbahahnya, bukan lagi isim fa'il di sini, ya. Ukrum. Kemudian kabura yakburu kibaran, kabirun ukbur. Ya, jadi sifat musyabbahnya artinya yang, gitu ya. Karimun yang mulia, kabirun yang besar, gitu ya. Baik, ini latihannya, silakan dikerjakan, ya. Nah, saat ini kita langsung masuk ke bab yang ke-6, yaitu bab fa'ila yaf'ilu. Bab 6, fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'il. Ya, mauzunnya hasiba yahsibu husbanan, hasibun mahsubun ihsib, ya. Baik. Mauzun untuk bab ini yang termasuk ke dalam fi'il sahih. Ingat, sebelumnya kita udah bahas fi'il sahih, yaitu fi'il yang tidak ada huruf illatnya. Ya, jadi mauzun untuk bab ini yang termasuk fi'il sahih hanya satu, yaitu hasiba saja, ya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.